Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita ada baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Mari kita maju ke gerakan anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Pendeta Henry Paliama. Apa kabar? Semangat, semangat, semangat ya. Mari kita maju ke gerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Daily Life Kingdom Principle dengan kita membaca Alkitab. Haleluya, haleluya ya. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik di akun Pendeta Raymond Mantik ini ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Semangat-semangat ya. Survei mengatakan bahwa orang yang memulai hari lebih sehat daripada orang yang bangun tergesa-gesa. Jadi mari kita semangat memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam doa. Karena Tuhan Yesus berjanji ya, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya ya. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. Haleluya, haleluya. Saya juga menyapa Ibu Judy Elsie Palunsu ya. Terima kasih sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan kita bertekun baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau beri. Hari yang penuh dengan anugerah-Mu. Hari yang penuh dengan rahmat-Mu yang heran. Terima kasih Tuhan. Segala keberkatan Tuhan berlimpah bagi kami Tuhan hari ini. Penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kau yang layak kami puji,
Engkau yang layak kami sembah. Engkaulah yang awal dan akhir. Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, 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 haleluya. Shikara papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai hari ini bersama Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Mari kita maju ke gerakan membaca Alkitab, ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Puji Tuhan. Saya pembacaannya sudah ada di akhir kitab Efesus, ya. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Mari kita saling memberi semangat satu sama lain, ya. Bangkit anak-anak Tuhan yang baca Alkitab tiap hari. Puji Tuhan. Mari kita membaca dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, firman Tuhan ayat 1 sampai 21. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Haleluya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan.
tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Wow, luar biasa ya. Pendeta Henry Paliama sudah membaca di dalam Yeremia pasal 31 sampai 36. Puji Tuhan ya. Saya mau menyapa Ibu Lani Mantik, apalagi Ibu Heidi Tua Tanasi, Ibu Yati Lumintang ya. Semua mari maju ke gerakan baca Alkitab ya. Minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya. Ini Pendeta Henry Paliama sudah di pasal 31 sampai 36 kitab Yeremia. Mari kita yang lain jangan kalah semangatnya ya. Mari tetap semangat baca Alkitab. Kenapa kita harus baca Alkitab? Karena Alkitab ya adalah firman Allah yang diwahyukan, dan kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, perenungan firman Tuhan pagi hari ini saya mau kasih judul karakteristik anak terang ya. Karakteristik anak terang. Anak terang ya. Kita di sini dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus luar biasa. Karakteristik anak terang ya. Kita hanya memancarkan terang yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah terang dunia. Yesus itulah terang dari surga ya. Makanya di ayat 14 di sini dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, dan hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terang Tuhan Yesus Kristus bercahaya atas setiap anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan ya, yang mati dan bangkit bersama Yesus, maka terang itu akan bercahaya kepadanya. Nah, kita harus mengerti dulu apa kata terang ya. Kata terang ini punya pengertian knowledge atau pengenalan ya. Jadi knowledge atau pengenalan atau ilmu pengetahuan ya. Jadi kata terang di sini maksudnya bukan lampu ya, terang secara fisik atau secara fisika begitu, bukan, tapi dalam pengertian rohani, bahwa terang itu punya arti knowledge, pengenalan ya. Bukan sekedar knowledge kognitif, knowledge di otak, bukan saudara ya, karena kita knowledge di otak, tapi knowledge di hati. Knowledge di hati ini
Artinya kita punya pengenalan akan Tuhan karena kita mengalami Tuhan, kita merasakannya, kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Nah, jadi Yesus adalah terang dari surga, Dia adalah knowledge dari Tuhan, dari surga, untuk membuat kita mengenal Allah yang benar. Ya, untuk kita mengenal Allah yang benar. Yesus Kristus itulah terang. Ya, akulah terang dunia, kata Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memancarkan terang yang ada pada kita. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita harus menggarami dunia ini. Kita harus membawa rasa kerajaan Allah. Ya, kita harus membawa dampak kerajaan Allah. Dan kita harus memancarkan terang Yesus Kristus di dalam kita. Ada ungkapan yang mengatakan begini ya. Kalau saya nggak salah, ini ungkapan dari seorang pastor yang terkenal namanya Rick Warren. Rick Warren mengatakan, Anda menjadi seperti apa yang Anda sembah. Ya, jadi kita menjadi seperti apa yang kita sembah. Semakin kita menyembah Yesus, ya, itu akan terpancar dalam diri kita. Seperti itu, ya. Jadi Anda akan menjadi seperti apa yang Anda sembah. Jadi kalau kita menyembah siapa yang kita sembah, ya akan kelihatan ya. Jadi kalau kita orangnya garang, suka membunuh, mencuri dan sebagainya, itu ketahuan siapa yang kita sembah. Tapi kalau kita menyembah Yesus, kita akan hidup dalam kasih-Nya, ya. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan ya, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi karakteristik anak-anak terang yang mengalami terang Tuhan, yang mengalami knowledge, mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Jadi kata knowledge ini, kata mengenal ini ya, kalau bahasa Ibrani-nya mengatakan yadah. Mengenal ini dalam pengertian hubungan suami istri, di mana tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi lagi. Terbuka semuanya. Seperti itu. Seperti itulah kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Tuhan mau kita terbuka. Dan Tuhan mau kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Itulah knowledge. Itulah terang. Ya. Jadi bukan cuma kita tahu Yesus di otak kita, itu pengetahuan kognitif, tapi ke dalam roh kita, ke dalam hati kita, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan itu hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia masih berbicara kepada kita sampai dengan saat ini juga. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Nah makanya saudara, karakteristik pertama sebagai anak-anak terang saudara, kita hidup dalam kasih Tuhan. Luar biasa ya. Halo, saya menyapa Tirsa Mambu Tampi. Ya, terima kasih sudah follow ya. Silakan follow akun Pendeta Raymond Manti. Nah, jadi saudara, karakteristik anak-anak terang, anak-anak yang sudah mengalami mati dan bangkit bersama Yesus, sehingga cahaya terang Tuhan itu bercahaya dalam dirinya. Anak-anak yang sudah mengalami lahir baru, anak-anak yang sudah mengalami pengenalan akan Tuhan, ya, karakteristiknya adalah hidup di dalam kasih. Itu hukum anak Tuhan, hukum anak terang, hidup di dalam kasih, saudara-saudara. Dan level standar kasih kita bukan menurut kekuatan kita, tapi standar kasih kita
sama seperti Yesus telah menjadi kurban. Yesus menjadi bukti kasih kepada kita. Ya, makanya Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Yesus Kristus adalah bukti kasih bagi semua umat, dan dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum. Jadi mengasihi identik dengan pengorbanan, ya. Jadi mengasihi dan pengorbanan itu seperti satu koin, saudara. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan tanpa kasih. Nah, ini luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Halo, saya menyapa hambanya ya dari Maluku, Pak Roni Gio. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sukses. Ya, sukses jadi hamba Tuhan di ladang yang Tuhan percayakan sebagai pelayan masyarakat. Haleluya. Ya, saudara silakan follow akun Pendeta Raymond Manting. Karakteristik anak terang, dia hidup di dalam kasih, dan bukan kasihnya dia, tapi kasihnya Tuhan. Ya, dia hidup di dalam kasihnya Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, aman, saudara. Ya. Suami-suami mengasihi Tuhan, istri-istri nggak perlu takut. Ya, kalau suami cuma takut istri, itu bahaya, saudara. Dia pindah tugas daerah lain, dia bisa kayak kuda telepas, orang Manado bilang. Karena mumpung istrinya nggak lihat, saudara. Tapi kalau dia takut Tuhan, ya biar nggak ada istrinya, dia tetap hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan, ya. Anak-anak muda kalau mengasihi Tuhan, aman orang tuanya. Kenapa, saudara? Karena dia lebih takut Tuhan dari atas segalanya, ya. Kalau teman-teman panggil, yuk kita dugem, yuk kita narkoba, yuk kita ini itu dan sebagainya. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, ya. Yang gitu-gitu dia nggak tertarik, saudara. Yang begitu-gitu nggak tertarik. Makanya, saudara, ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan di sini katakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu, ya, hal-hal ini tidak pantas. Jadi kita menjadi seperti apa yang kita sembah, saudara. Kalau kita sembah Allah adalah kasih, maka yang keluar dari dalam diri kita adalah kasih. Amin. Ya, jadi karakteristik anak-anak terang, dia hidup dalam kasih. Hukumnya adalah hukum kasih. Dan ini yang luar biasa. Dasar konstitusi kerajaan Allah adalah kasih. Makanya, saudara, itu sudah hukum paling tinggi. Tidak ada hukum yang melebihi hukum itu. Kayak kita, ya, di Indonesia kita punya dasar konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila jadi ideologi bangsa kita. Seperti itu, saudara. Hukum kasih, saudara. Kalau kita dalam hidup dalam hukum kasih, Anda berkemenangan luar biasa. Kenapa, saudara? Anda powerful. Anda powerful. Kenapa, saudara, ya? Memang ini untuk belajar ini tidak gampang, tapi bisa diterapkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu applicable, dapat diterapkan dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau Tuhan Yesus ajarkan kita mengasihi, mengampuni 70 kali, 7 kali lipat, ya, itu applicable nggak? Bisa diterapkan? Bisa. Asalkan dengan kasih Tuhan, dengan roh Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Ya, makanya mari kita hidup dalam kasih. Anda jadi powerful. Gini loh, saya kasih contoh. Kalau Anda hidup dalam kasih, Anda tidak mudah sakit hati. Ada orang-orang dikit sakit hati, ada dikit-dikit nyerah, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit putus asa. Itu pribadi-pribadi yang lemah gemulai.
Orang-orang dikit ya. Atau ada orang yang nggak punya perasaan, bebal, membatu. Ada juga tuh. Ya, orang bilang kepala batu, orang sini bilang. Atau orang kabal. Bisa jadi, saudara. Tapi kalau kita sudah dilembutkan oleh kasih Tuhan, hidup kita berbeda. Amin. Kalau kita sudah dilembutkan dengan kasih Tuhan, saudara, kita penuh kuasa. Kenapa, saudara? Kita tidak membenci lagi. Kita tidak membenci lagi. Memang, wah, secara manusia ya. Waduh, ada gini gitu dan sebagainya. Tapi setelah kita ingat firman Tuhan, kita melepaskan pengampunan. Ini yang membuat kita berkemenangan, saudara. Ya, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada kekecewaan, keputusasaan. Ya, orang kalau mengalami kebencian, kemarahan, keputusasaan, kekecewaan, bisa depresi, bisa stres, bisa gangguan mental, saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kasih, kita powerful. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, karakteristik yang kedua, saudara ya. Ya, di sini dikatakan di ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Ya. Sekali lagi ayat 3 ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Haleluya. Karakteristik anak terang yang mengalami perjumpaan dengan terang Yesus Kristus adalah orang yang suka bersyukur. Haleluya. Selalu mengucap syukur. Ini saudara ya. Bersyukur setiap hari. Anda bersyukur saja itu sudah modal yang luar biasa. Ya. Untuk Anda memulai hari, saudara, kalau Anda mulai hari dengan berkata terima kasih Tuhan buat nafas hidup yang kau beri. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang kau beri. Itu udah modal paling hebat. Modal paling hebat. Ya, bersyukur saudara. Haleluya. Ya, bahkan ya, ini motivasi paling hebat adalah memulai hari dengan bersyukur. Kenapa? Kalau kita bersyukur, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Masalah ada, yes, ada masalah. Pergumulan ada, yes, ada pergumulan. Ada sakit penyakit, yes. Ada persoalan, ada ujian, iya. Tapi waktu kita mulai hari dengan bersyukur, setidaknya di dalam hati, di dalam pikiran, kita sudah jadi pemenang. Haleluya. Makanya saudara ya, tidak percuma waktu kita bangun pagi dan kita bilang, terima kasih Tuhan, hari baru, rahmat Tuhan baru. Terima kasih Tuhan, aku sehat, aku kuat, aku bahagia, aku penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, aku berlimpah di dalam Tuhan. Walaupun dompetnya barangkali belum terisi atau rekening banknya masih biasa-biasa saja, saudara. Tapi ketika Anda memulai hari dengan bersyukur, saudara, Anda memancarkan cara hidup anak-anak kerajaan Allah, ya. Makanya di sini firman Tuhan katakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Haleluya. Jadi kata-kata kita mempengaruhi kita. Ya. Kata-kata kita mempengaruhi kita. Kalau kita bersyukur, itu udah modal luar biasa. Ya, ada penelitian oleh pakar air. Penelitian oleh pakar air dari Jepang, ya. Saudara boleh search di internet itu. Dia mengatakan bahwa air itu hidup dan dia membuat eksperimen. Dikasih air di toples satu, dikasih air di toples sebelah.
Air yang satu dikata-katakan bagus, bahkan didoakan, dipuji-puji. Wah, kamu hebat, kamu air yang bersih, jernih, dan sebagainya. Air yang sebelahnya dikata-katain kata-kata buruk, kata-kata kotor, maki-makian. Seperti itu, saudara. Baru dia teliti airnya, barangkali di alat ya, mikroskop atau apa gitu. Dia lihat air yang dipuji-puji, didoakan dan sebagainya, molekul-molekulnya tersusun bagus, indah sekali, saudara. Ya kayak kita melihat molekul-molekul salju itu loh, kalau pas Natalan tuh bentuknya keren sekali itu. Begitu molekul-molekul air, saudara. Nah, waktu dia cek air yang ada di toples yang dikata-katakan kotor, kata-kata makian, kata-kata sembrono dan sebagainya, molekulnya rusak. Molekulnya rusak. Ini penelitian oleh pakar air, saudara. Ternyata air itu hidup. Dan ini ada korelasi ternyata ya. Kalau kita orang suka bersyukur, kita sedang memperkatakan baik pada diri kita. Karena diri kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, sekujur tubuhnya, ya, komponen paling banyak atau komposisi paling banyak di dalam diri kita adalah air. Hello. Di dalam diri kita berapa persen air? Paling besar air, saudara. Dalam diri kita. Jadi waktu kita bilang terima kasih Tuhan, aku sehat, aku baik, kita sedang memerintahkan air yang ada dalam diri kita. Wah, keren juga ya. Ada korelasi antara penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan tentang air dengan kehidupan rohani kita. Haleluya. Makanya saudara, kalau saudara bangun pagi, apa yang saudara katakan? Pertama kali Anda bangun pagi, apa yang Anda katakan? Kalau orang bangun pagi dan dia bilang, aduh capek, aduh payah hari ini. Hari ini orang Manado bilang soeh atau segala macam. Maka saudara, itu yang akan berlaku sepanjang hari buat saudara. Tapi kalau saudara bangun pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku sehat, aku kuat. Haleluya. Sepanjang hari saudara ada pergumulan, ada tantangan, ada cobaan, ada ujian. Tapi kita sudah menang di dalam diri kita. Haleluya. Anak terang karakteristiknya suka bersyukur. Ada amin. Ya, puji Tuhan ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi karakteristik anak-anak terang yang sudah mengalami terang Yesus Kristus adalah anak-anak yang hidup dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang suka mengucap syukur. Kapan terakhir kali Anda mengucap syukur? Ya, kapan terakhir kali Anda mengucap syukur? Berkata terima kasih Tuhan, aku masih bernafas. Terima kasih Tuhan, aku sehat. Terima kasih Tuhan, ya. Kalau Anda mengucap syukur, saudara ya, mengucap syukur membuat Anda awet muda. Saya dapat ilmu ini waktu saya sekolah teologi ya. Dosen saya Pak Gatut Budiono berkhotbah dan dia mengatakan orang kalau bersyukur dia suka tersenyum, dan waktu dia tersenyum di raut wajahnya yang bekerja urat saraf hanya 16 urat saraf yang bekerja di raut wajah. Tapi kalau orang suka menggerutu, berkata-kata kotor dan mukanya cemberut, ya, orang Manado bilang muka pepaya, saudara. Maka di wajahnya urat-urat saraf itu bekerja rodi, saudara, kerja paksa, saudara. Maka mukanya cepat tua.
Haleluya, Anda bersyukur bonusnya awet muda, saudara. Haleluya, ya saya menyapa Ivon Mantik, ya Ibu Ivon Mantik. Selamat datang ya di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara sederhana, baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal ya. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik ya, Pastor Raymond Mantik, silakan saudara follow ya, dan saudara boleh juga subscribe ya di kanal Pendeta Raymond Mantik. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karakteristik anak-anak terang, hidup dalam kasih, hidup bersyukur di dalam Tuhan ya. Kita jangan disesatkan oleh perkataan-perkataan hampa. Makanya saudara, kata-kata kita harus kita resapi baik-baik. Kata-kata kita harus kita pilih, saudara. Karena waktu kita berbicara di sekujur tubuh kita, yang mendengar bukan cuma telinga kita, tapi seluruh pori-pori kita mendengar. Karena kita ya sebagian besar terdiri dari air, dan air itu mendengar. Wah, keren sekali saudara ya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Mari kita sebagai anak-anak terang yang sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan Yesus ya. Kita yang mengenal terang karena Yesus itu adalah terang Tuhan, milikilah karakteristik anak-anak terang, yaitu hidup dalam kasih, bersyukur senantiasa. Kita tidak bergaul dengan orang-orang yang suka berkata-kata hampa ya, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena mereka tidak mereka tidak memiliki kerajaan Allah, saudara. Puji Tuhan ya, di sini dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menguji segala sesuatu. Ujilah segala roh. Kita menguji apa yang berkenan kepada Tuhan. Lewat apa saudara? Makanya kita perlu baca Alkitab tiap hari. Kalau kita baca Alkitab tiap hari, kita makan makanan rohani, pikiran kita dibersihkan. Ya, kalau kita tidak ada firman Tuhan di hati dan pikiran kita, saudara, rupa-rupa intimidasi boleh datang, saudara, di dalam diri kita. Makanya mari kita uji segala sesuatu, dan standar mengujinya apa, saudara? Ajaran Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus. Alkitab, saudara. Haleluya, haleluya. Ciri berikutnya, anak-anak terang hidup mempergunakan waktu maksimal ya. Anak-anak terang hidup mempergunakan waktu maksimal. Di sini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, anak-anak terang mempergunakan waktu yang ada, dia maksimal, produktif, saudara. Waktu dia gunakan dengan baik, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak menggunakan waktu, maka waktulah yang akan menggunakan kita. Kalau kita tidak menggunakan waktu, saudara, maka waktu yang akan menggunakan kita. Makanya banyak orang berbuat dosa, banyak orang berselingkuh, ada affair, karena waktunya banyak luang, banyak kosong. Pikiran menjadi kotor karena waktu banyak kosong, saudara. Ya. Tapi kalau kita mempergunakan waktu yang ada, kita menjadi maksimal, kita memuliakan Tuhan, ya. Mari kita menjadi orang yang bijaksana, yang memuliakan Tuhan. Dengan apa? Mempergunakan waktu yang ada. Gunakanlah waktu kita.
Inilah keadilan Tuhan buat semua manusia. Mau orang kaya, orang miskin, orang tinggi, orang pendek, orang percaya, orang tidak percaya. Semuanya diberi waktu 24 jam. Mari kita maksimalkan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan anak-anak Tuhan ya suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya, suka memuji dan menyembah Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 9, ya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Haleluya, haleluya. Anak-anak Tuhan suka memuji dan menyembah Tuhan. Karakteristik anak-anak terang, hidup dalam kasih Tuhan, senantiasa mengucap syukur, menguji segala sesuatu, mempergunakan waktu yang ada, dan suka memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bangkit anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab dengan karakteristik anak terang. Saya percaya kalau Anda memancarkan terang Tuhan yang ada pada saudara, maka hidup Anda akan jadi berkat. Hidup Anda akan maksimal memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami naikkan pujian syukur hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Kami siap menyambut hari ini dengan semangat yang daripada Tuhan. Kami siap menyambut hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna ada atas kami. Mari kita satu hati berdoa buat orang-orang yang sakit. Kalau ada yang sakit, mari kita bersepakat di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah sucikan, sudah sembuhkan. Yesus Kristus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami percaya kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kelegaan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati pekerjaan usaha kami. Kami siap menjalani hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, semangat, semangat dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik, maju ke gerakan baca Alkitab, dan kita jumpa lagi di kegerakan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.